Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan oknum. Oke. Em, Sekarang teknologi mesin itu semakin lama, jadi sekarang tuh teknologinya sudah canggih, kompresinya udah tinggi-tinggi. Jadi kalau zaman dulu mungkin tekanan kompresi itu ya, paling tinggi 10, 1/10. Sekarang tuh ada yang 12 setengah ya. Sehingga supaya cinder head dan cinder block perkaitannya itu kuat, maka baut yang digunakan hari ini itu menggunakan baut plastis, baut plastis namanya. Plastis itu adalah kondisi di mana sebuah baut itu tidak akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi kalau ditarik itu dia nggak akan kembali. Orang mengencangkan baut itu kan sebenarnya sama dengan menarik baut itu. Ya. Jadi kalau dengan metode plastis itu dia tidak akan kembali ke posisi semula. Artinya ya dia akan di situ aja gitu. Jadi tidak muntir lagi ya. Oke. Di sini jenis baut, jadi ada baut elastis dan baut plastis. Ini makanya saya sampaikan, kalau baut elastis itu pada saat beban baut itu dilepas, maka kembali ke panjang semula. Kemudian dikencangkan dengan momen yang sudah ditentukan tanpa menambahkan pengencangan sudut. Jadi kalau misalnya maksimal 6 kg meter ya. Ingat satuan ya. Satuan torsi itu adalah kilogram meter, bukan kilogram per meter atau kilogram per senti, tapi kilogram meter. Rumus torsi adalah panjang lengan dikali dengan berat. Jadi kalau kilogram itu berat. Nah, tapi kalau menggunakan gaya, maka gaya itu lazimnya menggunakan satuan Newton, sehingga satuan torsi itu bisa kilogram meter, bisa Newton meter ya, terserah nanti mau pakai yang mana. Kemudian baut plastis, baut plastis dengan pengencangan plastis, artinya memang bautnya baut plastis. Apakah sebuah baut elastis itu bisa diperlakukan plastis, Pak? Bisa jadi, bisa enggak, bisa ya gitu. Kalau dia bahannya itu tidak pas, putus, sehingga baut elastis bisa jadi bisa diperlakukan plastis, bisa juga tidak. Tapi alangkah baiknya kalau baut plastis dilakukan dikencangkan dengan plastis, itu masalah. Dikencangkan menggunakan metode elastis tambah nggak masalah gitu. Hanya saja mungkin kurang kencang ya, kalau baut plastis dikencangkan dengan metode elastis, dan tidak tahu nanti torsinya piro. Kelebihannya lebih stabil dalam kontrol gaya aksial, jadi untuk menahan gaya kompresinya dia lebih kuat. Jika beban dilepas, baut tidak kembali ke panjang semula ya. Pengencangan sampai torsi tertentu dikerjakan lebih dari 2 siklus. Jadi misalnya nih, dikencangkan menggunakan kunci momen ya. Misalnya 3 kg meter, kemudian dilanjutkan dengan 60, dikencangkan 60 derajat. Jadi dari posisi awal kemudian dikencangkan 60 derajat. Kemudian 60 derajat dulu semua. Kemudian misalnya dikencangkan lagi 60 derajat.
Artinya 60 tambah 60 kan 120. Boleh nggak Pak? Misalnya langsung 120. Nggak boleh. Kenapa? Kalau dikencangkan langsung 120, tidak ada jeda untuk baut itu cooling down. Untuk mendinginkan diri. Karena setiap baut, setiap logam, baut yang dikencangkan itu dia akan mengalami panas, mengalami gesekan. Kalau mengalami gesekan, maka dia bautnya itu akan memanas. Kalau memanas, maka bautnya teksturnya, bentuk molekulnya itu berubah, jadi lebih lunak. Jadi kalau langsung 120 mungkin bisa putus, bisa. Sehingga 120 dulu, 60 dulu, kemudian 60 lagi. Kalau di Toyota bisa gitu. Di Suzuki juga begitu. Hanya saja sudutnya mungkin yang berbeda ya. Kemudian pada saat kita memasang gasket, ini adalah sederhana gasket. Perhatikan arah ya, sudah ada tandanya. Kalau ada tulisan top, ya top ini depan, ini belakang. Jadi jangan sampai terbalik. Tapi biasanya ini tidak akan terbalik, ada kenop pinnya. Ya, ini contoh baut plastis ya. Contoh baut plastis, kemudian biasanya kuncinya menggunakan double hexagonal atau segi berapa? Segi 12 ya. Ya. Contohnya ini. Jadi ya ini hanya shock yang dipakai aja. Ya. Nanti kalau overhaul, jadi setelah melepas nih. Ini kalau melepas nih kan tadi yang saya sampaikan toh. Ya. Kebetulan ini bautnya double banyak. Jadi ini urutan melepasnya. Nah ini menyilang nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini melepas. Kalau ini memasang. Ya, nanti kalau sebuah baut plastis itu mau dipasang lagi harus diukur, Mas. Ya. Diukur diameternya. Makanya saya sampaikan bahwa baut itu kalau sudah dikencangkan, sudah digunakan, diameternya pasti berubah ya. Nah, di sini ini jarak A ya. Jadi ujung kepala A ini di sini ukur di sini diameternya berapa. Jadi jaraknya 70 mili. Kemudian jarak B di sini diameternya berapa. Jadi kemudian dikurangi ya. Jadi A kurangi B itu kurang dari 0,2. Jadi selisih diameternya tidak boleh lebih dari 0,2. Kalau misalnya lebih Pak, nggak boleh ya. Nggak boleh dipakai. Jadi maksimalnya adalah 0,2 ya. Nah ini contoh pengencangannya. Jadi kencangkan dulu 20 Newton meter. Jadi kalau dikencangkan berarti dari tengah 20 Newton, kemudian dikencangkan 40 Newton, kemudian dikencangkan 60 derajat searah jarum jam ya, ke kanan 60 derajat. Dan nanti bisa pakai momen sudut ya. Sehingga sudutnya pas ya. Kalau yang begini emang harus pakai momen sudut Mas. Karena kenapa? Sudutnya itu nggak apa namanya, nggak apa ya, kalau 45 itu kan seperempat, 45 itu seperempat ya. Kalau 90 setengah 8. Tapi kalau 60 itu kan susah ya. Jadi kalau misalnya tidak pakai momen sudut susah kalau di Suzuki itu. Tapi kalau misalnya pakai busur biasa boleh nggak? Boleh. Ya, pakai busur biasa nanti ditandai dulu. Jadi ditandai dulu, saya ditandai baru dikencangkan. Ini kan sub. Nah, ya, ini kita lewati aja.
Jadi ini bentuk crankshaft, kebetulan ini punyanya R3. Oke, nah kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan silinder bor. Biasanya kalau yang berbahan besi itu diperiksanya di 3 tempat, top, tengah, kemudian bawah. Ini dicek menggunakan burgek. Nanti ada videonya. Nanti di videonya Pak Komar di YouTube itu sudah ada. Tinggal kalian mau melihat apa enggak. Karena menggunakan burgek ini tidak mudah. Ini salah satu contohnya nih punyanya Futura. Ini diukur dengan kedalaman A dan B. A-nya itu aja 50 mili, kemudian B-nya adalah 95. Nah, nanti akan diperoleh diameternya berapa? Limitnya ini. Contohnya ini untuk Futura biasanya ukuran bornya itu 75. Ya, 75 ya, limitnya adalah 75 15. Artinya membesar 0,15. Nah, kemudian nanti yang perlu dihitung adalah taper. Taper itu tirus. Tirus itu adalah perbedaan diameter. Perbedaan diameter pada kedalaman yang berbeda. Namanya taper. Yang namanya tirus itu kan begitu. Corong. Sebuah corong itu kan diameternya beda antara atas sama bawah. Itu beda, makanya dinamain corong. Kemudian run out. Run out itu oval. Oval itu adalah perbedaan diameter pada satu kedalaman. Misalnya arah X, arah Y, arah horizontal, kemudian arah vertikal. Ya. Jadi arah X sama Y lah lebih gampang daripada bingung-bingung. Ya. Dikurangi nanti dapat oval. Sudah nih tadi pemeriksaan scissor head sudah saya jelaskan di depan. Kemudian mengukur diameter piston menggunakan mikrometer. Tidak boleh menggunakan jangka sorong, ya harus menggunakan mikrometer. Kemudian mikrometernya ini ada ketentuannya, ketinggiannya berapa, nanti tinggal lihat buku manualnya. Kemudian celah piston ring, jadi rumahnya ini celahnya berapa, ini juga ada limitnya. Kalau mencapai limit ya ganti pistonnya. Ya. Ini contohnya standarnya ini. Ya. Standarnya 74970 sampai 74990. Jadi kalau misalnya di luar ini ya dia harus oversize. Ya ini komponen-komponen piston ini tolong dihafalkan ya. Nanti kalau perhul dihafalkan. Ya kebetulan ini campuran ini. Jadi namanya ada ring pertama, ring kedua, bolehlah. Ya, sesuai buku aja kalau saya. Kalau bahasa Inggrisnya first ring, second ring ini. Ya. Nah ini semuanya dihafalkan. Kemudian kalau kita mau memasang nanti, ya, ujungnya ini dikasih dikasih selang supaya tidak menghantam crank pin. Jadi kalau menghantam crank pinnya rusak. Kemudian kalau memasang nanti ada tanda panahnya itu ke depan. Kemudian ya kita gunakan ini. Jadi kalau prosedur memasangnya, beri oli pada ring piston dinding. Jadi dikasih oli dulu ininya. Kemudian pasang guide-nya, ini maksudnya. Kemudian ketika memasang, kontrol isi ke bor, arahkan tanda panah piston head ke timing bell. Jadi tanda panahnya ke depan sini. Kemudian pasang dulu. Ya, setelah pasang nanti dipakai SST. Ini ring piston kompresor, kemudian dipukul tutup ya. Kebetulan ini biasanya kalau kita mesinnya nanti berdiri ya. Karena saya tidak punya stand overhaul. Oke, kemudian memasang
connecting rod bearing cap. Ya, nanti kalau masang connecting bearing cap, ini ada coakannya. Coakannya itu ada di satu sisi. Atau kalau ada tanda panahnya menghadap ke depan. Ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian ini jenis piston. Jadi kalau harus ganti piston, nanti jenis pistonnya ada dua. Ya ini kalau untuk Suzuki itu ada jenis pistonnya, kalau di Toyota itu tidak ada. Kemudian memasang piston ke connecting rod. Ya. Jadi kalau kita memasang piston ke connecting rod itu, yang perlu diperhatikan adalah tanda panah. Kemudian lubang oli. Ya. Tanda panah ini ke depan. Jadi kalau kita berandai itu tanda panahnya ngadep ke kita. Lubang ini nomor 4 ini dari sebelah kiri. Jangan sampai terbalik ya. Karena ini kalau terbalik, nanti pistonnya nggak akan kelumasi. Misalnya lubangnya taruh kanan Pak, nggak boleh, harus di sebelah kiri. Itu sudah aturannya kayak gitu. Jadi tidak boleh ditawar. Kalau mau taruh di kanan berarti tanda panahnya bukan menghadap ke kita, tapi kita membelakangi tanda panah. Dia menghadap ke flywheel itu boleh. Walaupun dibalik nanti ya dia akan menghadap ke kita. Kemudian memasang piston ring. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ini adalah tanda panah, artinya di depan. Kemudian 2 ini adalah celah ring 1, celah ring 2. Kemudian ada 4. Nah, ini berapa ini? Ini 4 berarti celah ring oli. Yang ini juga celah ring oli. Nomor 6 itu adalah sisi intake ya. Jadi kalau kita berandai-andai kalau ini di depan, maka sisi intake-nya ada nomor 6. Artinya lubang ini ada di intake. Nah, cuma saja tidak semua mobil itu intake-nya sebelah kiri. Ada yang di sebelah kanan, ada yang numpuk intake sama exhaust-nya. Sehingga paling umum itu adalah memposisikan lubang itu di sebelah kiri pada saat piston itu menghadap ke kita. Oke, yang terakhir memeriksa piston pin dan small end. Jadi diukur piston pinnya berapa, small end-nya berapa. Nanti biasanya ditanya celahnya berapa. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan saya. Nanti tugasnya adalah 1, mencari prosedur membuat ya. Mencari boleh, membuat boleh. Nah, artinya cari dulu kemudian ditulis prosedur mengukur kerataan, menghitung celah piston ke silinder. Berarti pekerjaannya adalah prosedur mengukur piston, kemudian prosedur mengukur silinder. Kemudian prosedur mengukur celah pin ke small end. Kemudian prosedur mengukur mendapatkan celah connecting rod bearing ke crank pin. Ya, karena saya tidak menggunakan plastik gauge untuk memastikan kalian pandai mengukur. Ya, itu tugasnya silahkan cari di di sosial media, cari di buku manual ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan di si pejar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya hari ini, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.